Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang lebih berhak menjadi imam di masjid atau selain masjid. 1. Imam rawatib yang telah ditunjuk oleh pemimpin dalam satu daerah. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas di awal-awal tentang masalah orang yang berhak untuk menjadi imam. Kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang berhak menjadi imam itu secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah orang yang berhak untuk menjadi imam secara keseluruhan, yaitu seseorang pemimpin yang menguasai dalam satu wilayah. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin luas keberhakannya untuk menjadi imam. Dari RT, RW, apalagi camat, lurah, camat sampai ke presiden. Kita bahas sudah pertemuan yang lalu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keberhakan seseorang untuk menjadi imam dalam dalam tempat yang khusus. yakni seseorang yang berhak untuk menjadi imam dia secara khusus, seperti contoh seseorang yang memiliki rumah, maka dia berhak untuk menjadi imam di rumah itu kalau diadakan pelaksanaan salat jamaah. Umpama ada pelaksanaan salat di jamaah di rumah dia, ada tamu atau siapa, walaupun tamu itu orang alim, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang memiliki rumah tersebut. Jadi kalau seandainya dia maju langsung sendiri untuk jadi imam, yang lain tidak boleh tersinggung. Begitu juga tadi yang secara umum, pemimpin umpama lurah ke masjid ini, lalu tiba-tiba dia langsung jadi imam, ya yang lain tidak boleh tersinggung, karena memang dia memiliki kewenangan untuk menjadi imam itu. Ya tentunya harga mati orang yang jadi imam itu mestilah dia paham tentang syarat-syarat dalam salat dan syarat-syarat untuk menjadi imam. Syarat-syarat salat berjamaah, syarat-syarat salat itu harus paham dia. Dan begitu juga syarat-syarat berjamaah juga mesti paham. Kita sudah bahas ya syarat-syarat berjamaah kemarin. Kemudian juga mesti bacaannya baik, bukan suaranya baik, yakni mengucapkan huruf hijaiyah itu mesti benar. Ya, mengucapkan huruful hijaiyah itu mesti benar. Itu harga mati kalau bacaannya salah-salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan jadi imam dulu. Jangan jadi imam. Enggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena bacaan yang baik itu adalah harga mati dalam menjadi imam.
Sebenarnya bukan hanya jadi imam, orang yang sholat biasa pun dituntut untuk bacaannya mengucapkan huruf itu baik. Apalagi kalau dia menjadi imam, maka lebih dituntut lagi untuk memperbaiki bacaannya. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru tentang kriteria orang yang berhak untuk menjadi imam. Arti berhak di sini ya maksudnya kalau kita ingin mengangkat imam di masjid, ya, siapa yang paling afdal untuk menjadi imam? Kita lihat kriteria-kriterianya banyak sekali itu nanti. Baik, yang pertama, imam rawatib yang telah ditunjuk oleh pemimpin dalam suatu daerah. Kemudian yang stop. Satu-satu. Yang pertama adalah imam yang ditunjuk oleh pemimpin daerah. Ada masjid itu memang di bawah naungan pemerintah. Ya, kalau contoh ringan umpama masjid yang di bawah naungan BUMN umpama. Nah, maka masjid-masjid yang di bawah naungan mereka mesti syarat-syarat mesti yang ingin jadi imam itu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah di situ. Salah satunya kan yang saya dengar baru-baru ini, tidak boleh masuk di masjid itu berpaham radikal. Nggak tahu radikal itu yang gimana definisinya. Ya, karena definisi radikal itu yang gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Begitu juga ada kalau di Malaysia ya, di Brunei, di luar negeri itu pada umumnya masjid-masjid itu di bawah naungan pemerintahan. Jadi orang tidak sembarangan bangun masjid, dan apabila ada masjid maka itu masjid disubsidi sama pemerintah. Baik dari segi bangunannya, segi dana-dana yang ada di situ untuk dana pengajian dan sebagainya, itu disubsidi sama pemerintah, sehingga imam-imamnya itu tidak sembarangan, sekurang-kurangnya punya titel S1, S2. Ya, kalau cuma lulusan pesantren tapi pesantrennya tidak ada ijazahnya, tidak mempunyai ijazah, walaupun dia bagus suaranya, nah ini tidak bisa dijadikan imam rawatib di situ. Jadi pemerintah yang menunjuk langsung dan gajinya dari pemerintah. Itu yang saya tahu dari teman-teman yang ada di Malaysia. Makanya orang-orang Malaysia yang teman-teman kita di sana cerita itu, mereka itu sebenarnya agak iri dengan kita yang ada di Indonesia. Irinya itu bukan iri jelek, artinya iri itu maksudnya gini, enaknya loh di Indonesia itu, ya, jadi imam tidak perlu punya titel, jadi penceramah tidak perlu punya titel, kan ya, bikin pondok gampang, apalagi pondok sekarang ini banyak sekali di bertebaran di mana-mana, di Balikpapan juga begitu. Hampir rata-rata nggak ada izinnya. Rumah tahfiz itu hampir rata-rata nggak ada izinnya. Ya. Belum lagi yang legal pesantren ini, pesantren itu, namanya pesantren. Lihat aja, banyak sekali nggak ada izinnya. Bahkan terkadang bangun dulu baru keluar izinnya. Di mana-mana kan izin dulu baru bangun. Katakan kita seperti itu terkadang. Makanya enak sekali katanya.
buka majelis taklim sebesar-besarnya boleh, asalkan bukan saat corona saja, mau ribuan massa pun enak. Tapi kalau di negara lain ada peraturan sendiri, tidak bisa bikin majelis terang-terangan begitu, tidak sembarangan. Nah, untungnya kita di sini aman-aman saja. Makanya kalau ada imam rawatib yang ditunjuk oleh pemerintah langsung, walaupun di masjid itu ada pengurusnya umpama ya, ada pengurusnya. Kemudian kata pemerintah daerah tersebut, kami mengutus ini yang jadi imam. Maka yang berhak jadi imam keputusannya adalah dari pemerintah, bukan dari pengurus masjid. Kalau tidak salah, wallah alam benar atau tidaknya, saya kurang tapi tahu juga. Tapi kalau tidak salah, waktu ada pencarian imam rawatib Masjid Islamic Center, itu yang menseleksi itu bukan dari pengurus masjid, tapi daftarnya ke Kota Madya Balikpapan kalau nggak salah. Betulkah? Di sana daftarnya kemudian diseleksi, cari ada tim jurinya, maka diambillah keputusan si fulan untuk menjadi imam Islamic Center di situ. Nah, itu tuh, seperti itu tuh. Walaupun ada pengurus masjid, tapi yang berwenang adalah dari pemerintah. Kenapa? Karena ini adalah masjid di bawah naungan pemerintah. Paham kira-kira ya? Nah, kalau seandainya tidak ada, artinya tidak di bawah naungan pemerintah, cuman pemerintah membebaskan untuk bangun masjid, membebaskan untuk membuat pengurus di masjid, tetapi masjid itu masih di bawah monitoring, monitor dari pemerintah, maka boleh melantik seseorang menjadi imam rawatib di situ. Dan inilah umumnya masjid-masjid kita yang ada di Indonesia, khususnya di Balikpapan. Lalu masjid-masjid itu dibangun tentunya dengan izin Kemenak dulu. Kalau nggak dibangun, nggak ada izin Kemenak, nah ini nanti bermasalah. Daftarkan masjid itu ke Kemenak. Oh, sampean mau bikin masjid Pak? Oh iya, ini tanahnya bermasalah tidak? Aman Pak, tanah wakaf ini dan sebagainya. Oh ya sudah. Warga sekitar gimana? Aman Pak, sudah dukung semuanya. Ya sudah, tanda tangan RT dan sebagainya, bangunlah masjid. Di situ cuman ada diberikan izin, tapi ibarat kata tidak disubsidi atau tidak dibangun oleh pemerintah. Swadaya masyarakat dibangunlah masjid itu, cuman masjid itu terdaftar di Kemenak. Nah, di Kemenak ini ujung tombak Kemenak itu adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, di ujungnya lagi ini yang sering ke masyarakat adalah penghulu. Kalau dulu ada namanya penghulu. Nah, kemudian penghulu ini bekerja sama di masyarakat, terdaftar masjid tadi, lalu didaftarkan lagi ada namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Sebenarnya ini DMI ini yang saya tahu itu tidak bersangkut paut di dalam masalah di masalah di Kemenak. Cuman dia cuman pemberitahuan saja bahwa ini ada persatuan seperti itu, Dewan Masjid Indonesia. Nah, kemudian dibentuk lagi per daerah, makanya ada Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan. Balikpapan pecah lagi nanti sekecamatan, ada tingkat kelurahan dan seterusnya. Nah, disitulah pemerintah memberikan wewenang untuk membuat kepengurusan di masjid itu. Makanya biasanya terdaftar itu masjid itu, lalu siapa ketuanya, siapa pengurus dan sebagainya, lalu bikin surat disepakati, tidak perlu Kemenak ikut campur, tidak perlu. Sudah di masyarakat tuh bikin kepengurusan, disepakati, kemudian telah sepakat, lalu bikin surat pemberitahuan. Ya, suratnya diberitahukan bahwa telah membuat pengurusan masjid, dilampirkan ke
Kemana? Ke DMI kota sampai ke Kemenak, diketahui sudah. Oh iya sudah ini. Selesai. Kan begitu ya. Ketika pengurus masjid ini sudah terbentuk, maka pengurus masjid ini bersepakat untuk mencari imam masjid atau yang kita kenal namanya imam rawatib. Ini sudah diberikan wewenang nih sama pemerintah nih. Diberikan wewenang oleh pemerintah. Maka ketika pengurus masjid itu bersepakat untuk menjadikan imam rawatib, inilah kriteria yang kita akan sebutkan. Kita lihat di sini. Lanjut. Kemudian yang telah ditunjuk oleh hakim, kemudian yang telah ditunjuk dari pengurus masjid. Nah itu. Kita sebutkan tuh ya. Hakim, ya kalau bahasa sekarang ini Kemenak sampai dewan masjid, pengurus masjid dan seterusnya. Lanjut. 2. Orang yang paling ahli dalam ilmu fikih. Nah, sekarang kita masuk kriterianya. Kriterianya orang yang berhak untuk menjadi imam. Artinya kalau kita pengurusnya, pengurus masjid ingin menjadikan atau ingin mencari imam rawatib, carilah kriteria yang kita akan sebutkan di bawah ini. Apa itu? Adalah orangnya ahli dalam ilmu fikih. Ilmu fikih apa di sini maksudnya? Ilmu fikih salat. Ilmu fikih salat. Kenapa kalau lebih diutamakan orang yang jadi imam itu ahli fikih salat? Karena dia memimpin salat. Kalau seandainya ada sesuatu nanti di dalam permasalahan salat ketika dia jadi imam, ada sesuatu permasalahan, maka dia gampang untuk menyetir atau mengendalikan salat itu supaya tidak kacau. Tidak kacau dalam permasalahan salat berjamaah itu. Tapi kalau orangnya tidak tidak ahli dalam ilmu fikih salat, akan kacau nanti. Akan kacau nanti kalau seandainya ada suatu permasalahan. Ingat ya, yang dipilih itu ahli fikih salat. Karena ada juga orang yang ahli fikih tapi bukan ahli fikih salat. Ahli fikih apa? Ahli fikih pernikahan. Itu pengulu-pengulu tuh. Dia ahli ilmu fikih, tapi dalam ilmu fikih apa? Munakahat, pernikahan. Ada orang ahli ilmu fikih dalam ilmu fikih haji. Itu bebuan Kemenak. Yang urusan haji itu, dia lebih ahli. Kenapa? Karena dia membidangi di situ. Ya, ada orang yang ahli dalam ilmu fikih apa lagi? Ilmu fikih muamalat. Ya, fikih muamalat artinya berjual beli dan sebagainya. Dia ahli di situ karena dia ahli ekonomi, ahli ekonomi syariah. Dia kuliah ekonomi syariah. Tapi dia nggak ngerti ilmu fikih salat. Jangan dulu, yang diutamakan adalah orang yang ahli ilmu fikih bidang salat. Paham kira-kira? Baik. Kemudian selanjutnya 3. Orang yang paling fasih dalam bacaan, tetapi sebagian ulama berpendapat adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Baik. Selanjutnya kriteria yang kita pilih nanti adalah orang yang fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Tapi yang lebih diutamakan bukan hafalan Qur'annya, tetapi adalah kefasihan di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena ada orang mungkin hafal Qur'an, ada yang 2 juz, 3 juz, 5 juz dan seterusnya. Tapi kalau baca Qur'an, nih kita ini baca Yasin banyak yang hafal. Yasin, Tabarak, Waqiah banyak. Tapi apakah benar bacaannya? Belum tentu benar. Jadi yang diutamakan itu adalah fasih di dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok urutan yang tadi kita sebutkan lebih diutamakan orang yang ahli fikih salat ketimbang orang yang hafal Quran? Kalau di zaman Nabi itu orang yang banyak Al-Quran yang diutamakan jadi imam. Jawabannya adalah
Karena kalau di zaman Nabi para sahabat itu semuanya ahli ilmu fikih. Tapi enggak semuanya sahabat ahli dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, kalau sekarang ini banyak orang yang hafal Quran tetapi tidak ahli ilmu fikih. Apalagi bertaburan di mana-mana rumah tahfiz itu. Rumah tahfiz itu banyak sekali. Muridnya ada yang 10, 20 bikin rumah tahfiz di situ. Tapi terkadang dia tidak mengerti dalam ilmu fikih salat. Pernah kejadian di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya ya. Cuman ini masjid besar. Namanya pun juga gelarnya masjid besar. Kan ada masjid jami', ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid Islamic Center. Itu beda-beda tuh. Mana ya? Kalau masjid jami' di mana di sini? Di Meteorologi Bin ya. Masjid besarnya di mana ini? Di Mustaqim itu masjid jami'nya. Masjid besarnya di mana? At-Taqwa Masjid Agung. Dia Masjid Agung. Makanya disebut ada masjid jami', ada masjid besar. Mungkin masjid jami' ini ya masjid besar ya. Kemudian ada Masjid Agung, masjid kota berarti. Kemudian selanjutnya Masjid Islamic Center. Di bawah itu musola langgar. Musola langgar. Jadi ada salah satu di daerah Balikpapan, saya tidak sebutkan daerahnya. Pokoknya masjid itu adalah masjid besar, masjid jami' besarnya. Pengurus ini melantik salah satu imam. Imamnya itu hafiz Quran. Saya tahu ustadznya itu, karena saya lama bergaul dengan orang itu. Orangnya hafiz Quran, ustadznya hafiz Quran, bacaannya bagus. Cuman mohon maaf saya bukan menjelekkan, tapi memang itulah yang adanya. Apa itu? Akhlaknya sangat kurang baik. Akhlaknya sangat kurang baik sekali. Kemudian tidak ahli dalam ilmu fikih salat, tidak ahli. Cuman dihafal Quran, suaranya bagus barulah. Ya, tidak ahli ilmu fikih dan akhlaknya sangat tidak baik. Ya, tapi mudah-mudahan jadi baik sekarang ya. Mudah-mudahan baik. Cuman saya waktu itu melihat ini imam ini kurang baik. Dan dia sering pindah-pindah masjid. Pindah masjid dan seterusnya. Ada salah satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya juga. Waktu itu dia dijadikan masjid bulan puasa di situ. Di booking lah imam taraweh. Saya kaget kenapa ini masuk, kata saya. Saya bilang sama pengurus, kenapa itu masuk? Pak Kiai, pengurus-pengurus yang lain memilih itu. Waduh, kata saya, kalian belum tahu lagi watak ustadz itu, kata saya. Lihat aja. Akhirnya sebulan Ramadan aja kacau tuh. Setelah Ramadan tidak dilantik. Jadi cuman uji coba aja bulan Ramadan itu. Uji coba, bacaannya bagus, semuanya bagus. Cuman ya tadi akhlaknya sangat tidak baik sekali. Nah, jadi waktu itu dia pindah ke masjid yang satu ini, masjid besar ini. Saat itu sudah kelihatan watak jeleknya. Sudah mulai kelihatan. Gajinya kurang lah, kemudian sok orangnya. Pokoknya sok sekali. Sangat tidak baik akhlak itu. Jadi di masyarakat orang pada tidak suka. Cuman masalahnya pengurus ini sudah terlanjur. Mau berhentikan salah, tidak diberhentikan salah. Nah, cuman masyarakat ini sudah mulai geram lah itu. Sampai saatnya waktu itu salat Idul Fitri kalau tidak salah. Salat Idul Fitri yang jadi khatib waktu itu salah satu ustadz di Balikpapan. Saya tidak sebutkan juga ustadznya. Nah, lalu yang jadi imam adalah si imam ini. Ketika itu dia jadi imam salat Id, rakaat pertama nggak ada masalah, semuanya benar. Rakaat kedua, ketika rakaat kedua dia tidak membaca takbir 5 kali. Kalau rakaat pertama 7 kali kan ya.
Rakaat kedua 5 kali. Dia tidak membaca takbir 5 kali, langsung dia masuk bacaan Fatihah. Sudah, nggak ada masalah. Itu nggak. Kalau ketinggalan ya ketinggalan sudah, tidak perlu diulang. Tapi karena imam ini cuma hafal Quran, tapi dia tidak ahli dalam ilmu fikih, ditambah dengan akhlaknya yang orang tidak suka pada umumnya, apa yang terjadi? Mungkin masyarakat sudah geram banget nih. Nah, pada saat itu dia lupa di rakaat kedua takbir 5 kali, ini sudah dia baca Fatihah terus selanjutnya. Lalu dia ruku, Allahu Akbar. Kemudian dia sami'allahu liman hamidah. Ketika sami'allahu liman hamidah, dia membaca takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 kali. Kacau itu, masjid itu kacau jamaahnya. Ada yang ngikutin, ada yang tidak ngikutin. Kacau sekali, kacau. Nah, setelah selesai sholat, si khatib ini jadi imam, jadi khatib. Si Ustaz ini jadi khatib. Itu dia nggak karuan jadi khatib. Dan dia membatalkan, artinya dia mufarakah dari imam yang salah tadi, salah sendiri. Waktu dia jadi khatib itu sebentar aja dia cerita, ulun sebentar aja jadi khatib itu katanya. Kenapa? Orang gelisah semua. Sah nggak salat kita tadi? Sah nggak gitu? Nah, setelah kejadian itu, lalu pengurus ini sudah punya peluru untuk memberhentikan si imam ini. Diberhentikan imam itu. Tapi apa? Dia kowar-kowar di luar. Apa dia bilang? Saya berhenti sendiri katanya. Saya nggak cocok dengan masjid itu. Padahal sudah memang diberhentikan. Ayat itu. Nah, jadi ahli ilmu fikih salat itu lebih diutamakan. Ada lagi salah satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Waktu itu malam nisfu Sya'ban, di masjid itu melaksanakan salat tasbih. Tahu ya tata cara salat tasbih ya? Sebelum Fatihah 15 kali. Kemudian setelah surah 10 kali, ruku 10 kali semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, akbar 10 kali seterusnya. Nah, imam ini baik. Orangnya sangat baik, saya tahu, sangat baik orangnya. Dia ada juga beberapa hafal Quran, sangat baik orangnya, sangat baik. Saya bilang sangat baik, budinya, tawadhu dan sebagainya. Tapi waktu itu mungkin dia memang enggak ahli fikih salat ya. Waktu itu dia jadi imam salat tasbih di masjid itu. Dia lupa entah di mana, di ruku kah di sujud, dia lupa membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, itu dia lupa. Nah, setelah tasyahud akhir dia baca at-tahiyatul mubarakah dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Lalu dia sujud sekali. Jamaah ini bingung. Ini sujud sahwi kan? Dibilang sujud sahwi cuman sekali, dibilang bukan sujud sahwi, kok letaknya setelah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Setelah itu salamlah imam nih, ribut lagi, kacau itu. Jadi ada yang ngelapor cerita sama saya, guru itu tadi imam tuh begini, gimana? Ya kita yang tahu cara seperti itu jangan kita ikutin. Artinya kita niat mufarakah, berlepas dari jamaah. Nah, itu pentingnya orang yang jadi imam itu ahli dalam ilmu fikih salat. Itu sangat penting itu. Karena kalau tidak mengerti tentang ilmu fikih salat, namanya kita ini kan sering lupa ya. Kalau seandainya ada permasalahan dalam salat, pas saat jadi mimpin imam itu kita tidak mengerti mengontrol masalah itu, kacau nanti. Sangat kacau nanti semuanya. Mudah ya dipaham ya? Baik. Nih banyak pengalaman nih ya. Ada juga satu imam, ya imamnya ini sangat baik, orangnya baik, dan saya bilang katakan alim, orangnya alim. Saya sering ceramah di masjid beliau. Tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Sudah lama meninggal dunia. Waktu itu beliau jadi imam, ketinggalan tasyahud awal.
ketinggalan tasyahud awal. Karena beliau alim, pada saat beliau ketinggalan tasyahud awal, beliau berdiri. Ditegur sama jemaah, subhanallah. Karena sudah berdiri nggak boleh duduk. Kita kan pernah sudah bahas ya, nggak boleh duduk lagi. Jamaah ini ada yang ikut, ada yang tasyahud awal. Ada yang ikut beliau berdiri, ada yang ngotot melakukan tasyahud awal. Kemudian karena beliau meninggalkan tasyahud awal, maka dianjurkan memang untuk sujud sahwi. Beliau kerjakan sujud sahwi. Setelah tasyahud akhir, beliau mengerjakan sujud sahwi 2 kali, kemudian beliau salam. Setelah salam, lalu jamaah ribut. Beliau ini dimarah-marahin sama jemaah. Pian ini guru kenapa salah-salah jadi imam? Kenapa ada sujud sahwi? Bla 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 bla. Guru ini orang alim, cuman beliau tawadhu saja, rendah diri gitu. Ya sudah, nanti tunggu guru muhid jarnya. Kalau guru muhid mengajar sini, takuni siapa nang mujur, aku kah atau bubuhan ikam yang bujur? Akhirnya datanglah saya pengajian malam itu, giliran saya. Jadi guru ini bilang, karena dia orang tua, manggil saya ini kayak manggil anak saja. Oh muhid jarnya. Coba pang ikam terangkan tentang lawan jamaah tentang masalah sujud sahwi ketinggalan tasyahud awal itu gimana? Apa guru masalahnya guru? Nah beliau ceritakan tuh. Oh bujur pian guru hai, bujur pian nang salah jamaah. Aku sudah madahi, cuman jamaah ini ngotot. Katanya nunggu guru muhid jarnya. Kalau guru muhid nerangkan, baru kami paham jarnya. Akhirnya saya terangkan dari awal sampai akhir. Kata saya yang ngotot kemarin, yang ngatakan guru ini salah, bubuhan pian nang salah. Guru kita benar. Hanyar paham kalau pian guru yang mengadakan begitu, hanyar kami turut jarnya. Ya. Itu pentingnya orang yang ahli dalam ilmu fikih salat tadi. Bukan bacaan diutamakan, bukan. Saya terus terang, secara pribadi saya lebih respect orang yang mengerti dengan ilmu fikih salat daripada orang yang bacaannya bagus atau suaranya merdu tapi dia tidak mengerti cara fikih salat. Banyak, saya bilang katakan banyak, saking banyaknya, banyak imam ini hafal Quran, suara bagus, qori, tapi ketika dia salat itu bergerak-gerak. Allahu liman hamidah, goyang-goyang. 3 kali berturut-turut. Yang anehnya terkadang dia mau sujud, Allahu liman hamidah, Allah mundur, kamu mundur gini. Terkadang dia maju, Allahu liman hamidah, Allah, kok maju itu, kaki itu kayak otomatis terangkat. Belum lagi yang begini. Itu ustadznya sudah ibarat kata ustadz terkenal. Kenapa bisa demikian? Karena dia tadi tidak ahli dalam ilmu fikih salat, atau mungkin belajar tapi tidak amalkan. Dia belajar ilmu fikih salat tetapi dalam praktek dia tidak lakukan itu. Akhirnya apa? Kacau semuanya. Nah itu penting sekali dalam ilmu fikih salat ini. Ya, jadi kalau mencari imam itu dulu ahli ilmu fikih salat, kemudian yang urutan kedua adalah hafalan Qur'annya banyak. Kalau fasih itu jangan ditanya lagi ya. Kalau fasih dalam mengucapkan huruf itu harga mati sudah. Jadi ada yang mengatakan urutan kedua yang banyak hafalan Qur'annya. Baik, lanjut. Orang yang paling wara, orang yang Wara, apa itu? Coba. Orang yang berhati-hati dalam masalah yang subhat, apalagi dalam masalah yang makruh dan yang haram. Kemudian ketika kita sudah dapat ini ahli fikih. Ya. Kita punya kandidat nih. Ada 2, ada 3, kita pilih mana? Yang ini hafal Quran, yang ini ilmu ahli fikih, tapi dia tidak hafal Quran. Yang ini hafal Quran tapi tidak ahli ilmu fikih. Pilih yang mana?
ada kekurangan satu-satunya nih. Pilih yang ahli fikih. Walaupun dia tidak hafal Quran banyak. Kalau bacaan huruf itu jangan ditanya lagi ya. Itu sudah harga mati itu. Jangan lagi ditanya. Ternyata dua-duanya ahli fikih, dua-duanya hafal Quran. Yang mana yang kita pilih? Masuk kita lihat kriteria yang ketiga, orang yang wara'. Arti wara' adalah orang yang menjaga kehormatannya, tidak melakukan perbuatan yang syubhat, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Kalau bahasa saya itu orang yang akhlaknya baik lah. Ini hafal Quran, sama-sama ahli fikih. Yang satu perokok, yang satu tidak perokok. Cari yang tidak perokok. Kalau ahli perokok, ahli hisab ini bahaya nanti. Nanti ketika jadi imam mulutnya bau rokok. Iya beneran ini. Atau imamnya ini mungkin suka main catur lah. Apa begitu, habis jadi imam nanti dia main catur, nongkrong begitu, celana pendek begitu. Jangan dulu. Cari yang wara, artinya jaga kehormatan dia, yang sopan santunnya baik, kemudian makanan minumannya dijaga. Tidak sembarangan begitu loh. Enggak sembrono. Karena tadi ada juga yang imam itu perokok ini. Saya terus terang kalau ada imam perokok itu kurang respect saya tuh. Kalau duduk begitu bau rokok atas saya ini. Ya. Kecuali dia wali. Kalau wali mah nggak apa-apa. Katanya di guru-guru di Banjar tuh wali-wali itu ngerokok semuanya guru. Bebuhan di Banjar tuh wali-wali ikampang. Hendak mengikuti rokoknya aja. Ya seperti itu kan. Baik, lanjut. 5. Orang yang lebih terdahulu berhijrah ke kota Madinah itu dari salah satu keturunan orang-orang yang lebih dulu berhijrah. Berhijrah itu kalau di sana ya, di Mekah sana nih. Kita nggak tahu keturunan siapa kita ini. Ya, yang jelas keturunan Nabi Adam dulu ya. Kita lingkau ini, kita lewatin. Lanjut. Orang yang lebih dulu masuk Islam. Masuk Islam. Artinya kalau dia sama-sama mu'alaf, siapa yang lebih duluan? Nah, kalau ini yang mu'alaf, yang ini Islam asli dari keturunannya, maka yang Islam keturunan ini lebih diutamakan. Ini tapi urutannya ya. Dia hafal Quran, sama-sama hafal Quran umpamanya, kemudian sama-sama ahli fikih, sama hafal Quran, sama-sama wara'. Cuman yang satu ini mu'alaf, yang satu ini Islam keturunan. Kita pilih yang mana? Yang Islam keturunan. Artinya dari bayi dia sudah Islam orang tuanya. Lanjut. Kalau sama-sama lagi kita pilih yang mana? Lanjut. 7. Orang yang mempunyai keturunan lebih baik. Orang alim, ini keturunan orang alim, kiai. Kita pilih ini. Ini keturunan kiai, yang satu keturunan habaib. Kita pilih yang habaib. Tapi ingat tadi nih, yang di atas sudah sempurna. Tapi kalau dia mengandalkan cuma keturunan, namun akhlaknya tidak baik atau dia tidak ahli ilmu fikih, jangan suruh jadi imam. Ini Habib umpama. Tapi beliau bacaannya tidak fasih, jangan dulu jadikan imam. Abah Habib pian minta maaf jadi makmum aja, jadi imam. Kita sayang lain jadi imam. Apalagi Habibnya majujub, jangan dulu. Ya, kalau Habib majujub jangan. Kan ada kayak Habib Majujub, tahu Majujub? Ya, jangan. Nanti ketika datang hal beliau habis nanti. Ketika menjadi imam, umpama datang hal beliau berjoget jadi imam habis kita. Bagi beliau nggak apa-apa, kita yang salah. Nah, ya, jadi keturunan ini masih urutan berapa? Orang 7. Nah, 7 tuh urutan tuh. Nah, lanjut. Orang yang terpandang dalam masyarakat. Terpandang, ada tokoh masyarakat nih. Tokoh masyarakat. Jadi kalau dia tokoh masyarakat itu kan, kalau orang tuh ya tokoh masyarakat jadi imam, itu masyarakat tuh, si anu jadi imam katanya. Ada rasa senang gitu kalau tokoh masyarakat tuh jadi imam. Nah, ya, baik, lanjut. 9. Orang yang pakaiannya lebih bersih. Bersih, necis. Jangan pakaiannya bertulisan hidup muyak mati kulir jadinya. Atau apa gitu, coblos sarungnya, jangan. Ya, pakaian yang rapi. Ini kan kita jadi imam nih.
Pakaian yang bagus, yang rapi, bebolang, bersurban, bergamis. Jadi kalau bebolang, bersurban itu tidak mesti kiai, itu sunnah, pakaian Nabi. Ya, pakaian Nabi. Sampai kah? Baik, nanti kita sambung lagi ya. Nah, sampai nanti kalau sudah sama nih, hampir hafal Quran, sama-sama alim seterusnya. Yang satu bujang, yang satu sudah kawin. Yang bujang jangan jadi imam dulu. Tapi kalau yang bujang lebih alim, lebih banyak hafalannya, yang sudah kawin tidak banyak hafalannya, ayo yang bujang diutamakan. Ya. Ini kita lihat ya, ibarat kata maksud kita tadi ini syarat-syarat yang di atas itu sudah disempurnakan tuh. Dia alim, dia hafal Quran, dia wara, dia menjaga akhlaknya terus. Orangnya pakaiannya rapi, sampai ganteng tuh nanti ada tuh. Sampai kita sebutkan yang satu nanti punya istri cantik, yang satu kurang cantik. Mana yang jadi imam? Istri cantik. Tapi kata orang cantik itu relatif. Cantik buat saya belum tentu cantik buat kamu. Cantik buat kamu belum tentu cantik buat saya. Tapi yang diutamakan itu adalah ketenangan hati sang imam tadi. Yang seimam ini bebini satu, yang sana bebini dua, yang mana yang tenang? Belum tentu bebini dua tapi berkelahi terus di rumah. Nah, itu akan sampai semuanya nanti ya, insyaallah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.